Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Baka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Irigasi Anai 2, 7 tahun tak berfungsi. 500 hektar sawah terbengkalai. Pengelola dapur MBG di Pasaman tak bisa dikonfirmasi. Usai ratusan paket makanan dibuang murid sekolah dasar karena menunya tak mereka sukai. 49 guru besar di Universitas Andalas membuat 3 buku. Lebih dari 500 hektar areal persawahan di Kecamatan Pariaman Selatan, Pariaman, telah lama beralih fungsi menjadi sawah tada hujan. Pasalnya, sejak 7 tahun lalu, irigasi Anai 2 yang dibangun untuk mengairinya tak lagi berfungsi. Sebagai gantinya, sebagian petani menanami lahannya dengan tanaman jagung. Tujuannya agar lahannya tidak terlantar sekaligus bisa menghasilkan. Petani selama ini hanya mengandalkan air hujan. Untuk mengatasinya, pemerintah membangun saluran irigasi Anai 2 dengan harapan bisa mengubah pola tanam dari sawah tada hujan menjadi sawah dengan saluran air permanen. Namun harapan petani tak kunjung terwujud. Meski bangunan saluran telah selesai, tapi airnya tak kunjung mengalir. Saat ini, saluran air dipenuhi tanaman liar akibat tak terawat dan tak kunjung dialiri air. Selama ini sumber airnya nunggu air dari hujan lah Pak. Jadi kalau nggak ada air hujan, kadang 1 kali setahun bisa jadi lebih 1 kali panen. Itu pun tidak memadai. Nggak ada Pak. Udah berapa lama sih? Mau masuk 7 tahun dulu Pak. 7 zaman SBY sampai sekarang. Belum ada menikmati. Belum ada nikmati Pak. Kalau harapannya apa dah? Ya ke depan kan pemerintah ini kan airnya lepas Pak, air dari ini untuk apa Pak, petani. Sebab air ini sumber kehidupan bagi petani Pak. Jika saluran irigasi Anai 2 berfungsi, akan berdampak terhadap kondisi lebih dari 500 hektar sawah yang akan meningkatkan perekonomian petani. Kalau berfungsi Anai 2 ini sangat berdampak positif pada pertanaman padi di Pariaman Selatan seluas 504 hektar. Jadi biasanya petani menanam 1 kali bisa berpotensi untuk menanam 3 kali setahun kalau airnya stabil. Nah, jadi itu dampaknya bagi petani. Warga menuntut jika memang irigasi Anai 2 tidak diurus, sebaiknya lahan saluran ini dikembalikan saja kepada masyarakat agar dapat diolah menjadi lahan yang bermanfaat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ratusan anak-anak mulai dari usia 8 tahun hingga pemuda yang berusia 20 tahun terus dibina lewat ajang pertandingan sepak bola secara berkala antar sekolah sepak bola yang ada di Payakumbuh. Pembinaan sejak dini yang dilakukan bukan untuk sekedar mencari juara, tapi untuk mengasah mental dan pengalaman, termasuk menyiapkan bibit atlet sejak dini. Dengan pembinaan yang maksimal, anak usia dini tidak hanya bermain di tingkat lokal, namun juga bermain pada level yang lebih tinggi. Pembinaan anak usia dini yang dilakukan juga menjadi momentum bagi para pelatih dan perangkat pertandingan untuk meningkatkan kemampuan, sekaligus mempersiapkan generasi emas sepak bola Payakumbuh di masa depan. Meningkatkan kualitas pemain kita dari usia dini, yang mana nantinya ini menjadi suatu wadah untuk mengasah keterampilannya dan juga mentalitas, kemudian juga jam terbang yang bermain, sehingga nanti pada masa emasnya nanti bisa berkiprah di tingkat provinsi, nasional maupun di internasional. Dengan dukungan pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata dan KONI, pembinaan anak usia dini melalui sekolah sepak bola diharapkan berlanjut secara konsisten, sehingga melahirkan talenta-talenta muda
yang mampu mengharumkan nama daerah, provinsi, dan di level nasional. Sejatinya apa yang dilakukan oleh Askot PSSI Payakumbuh ini bisa ditiru oleh Askot lain di kota dan kabupaten di Sumatera Barat, sehingga bisa dijadikan kompetisi berjenjang antar kota dan kabupaten. Jika hal ini dilaksanakan secara konsisten, maka dipastikan Sumatera Barat akan menjadi gudang pemain sepak bola handal, karena pemain sepak bola hebat lahir dari latihan dan kompetisi yang rutin. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Sebanyak 18 orang atlet arung jeram mengikuti latihan gabungan di Sungai Batang Kenaikan, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat, pada Minggu siang. Latihan gabungan ini bertujuan untuk melatih kekompakan para atlet. Latihan itu sendiri dimulai dengan pemahaman tentang peralatan dan teknik penggunaannya, hingga praktik mengarungi sungai sejauh 9 km. Para peserta terlihat antusias mengikutinya. Latihan gabungan ini juga bertujuan untuk mencari bibit-bibit baru atlet arung jeram Pasaman Barat, sekaligus sebagai ajang persiapan untuk menghadapi Porprov 2026 mendatang. Latihan gabungan Haji Pasaman Barat. Tujuan ini untuk yang pertama untuk menarik minat masyarakat, terutama untuk mencari calon-calon atlet bagi peserta didik. Persiapan Porprov 2026. Bibitnya seperti contohnya anak SMA atau mahasiswa. Rencana ada membuka untuk di lokasi lain, yaitu dari Jembatan Panjang sampai ke Tinggam Kajai. Selain itu, latihan gabungan juga bertujuan untuk mempromosikan Sungai Batang Kenaikan sebagai objek wisata kepada masyarakat umum. Meski Pasaman Barat mempunyai banyak tempat yang bisa digunakan untuk olahraga arung jeram, aktivitas olahraga ini baru populer di Pasaman Barat sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya saat Pengda Faji Sumbar mengukuhkan kepengurusan Pengcap Faji Pasaman Barat 2022 lalu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang warga di Solo berhasil membudidayakan kambing etawa di daerahnya. Bahkan, dalam waktu 3 tahun menggeluti usaha ini, ia sudah berhasil memproduksi susu kambing setiap harinya. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi dirinya. Beginilah keseharian Dasril, salah seorang peternak kambing etawa di kandang miliknya di Jorong Ayange Sonsang, Kenagarian Cupa, Kecamatan Gunung Talang. Di tempat ini, Dasril sibuk dengan aktivitas kesehariannya, seperti memberi makan, memerah susu, serta membersihkan kandang kambing etawa miliknya. Kambing yang ada di kandang seluas 20 meter persegi itu berjumlah 18 ekor yang membutuhkan perhatian dan perawatan serius agar dapat terus berkembang. Dasril memulai usaha beternak kambing etawa ini dengan 4 ekor kambing betina dan seekor kambing jantan. Berkat kegigihan, ketekunan, dan tekad yang kuat, saat ini kambingnya berkembang dan bahkan telah berhasil memproduksi susu kambing sebanyak 1,5 hingga 2 liter per harinya. Kambing ini kan buntingnya cuma 5 bulan. Masa pemeliharaan anak itu 3 bulan. Setelah itu dia bisa dipisahkan dari induknya. Nah, di saat itu kita bisa mengambil susu kambing. Ini dia bisa menghasilkan 1 liter 1/4 satu hari. Jadi pagi kalau kita mau perah dapat 1/2 liter, sorenya juga kita bisa mendapatkan 1/2 liter. Ketertarikannya menggeluti usaha beternak kambing etawa ini karena ada prospek dan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Terutama dari hasil produksi susu kambing yang dijualnya dengan harga Rp80.000 per liternya. Dasril berharap usaha beternak yang dilakukannya ini bisa terus berkembang. Dari Solo, Garnadi melaporkan.